nggak usah khawatir karena di situ ada ribuan dan telurnya ada jutaan. Jatuh. Dapat. Dapat. Oke guys, ketemu lagi sama gue TB Satwa. Hari ini kita mau seperti biasa rescue atau berburu. Malam ini kita sekarang berada di desa Tangkit Baru atau di kebun nanas Parit 1 ya. Info-infonya di sini itu masih banyak reptil sejenis-jenis ular, biawak. Oke, tanpa basa-basi lagi karena ini sudah mulai malam, kita akan coba melakukan penelusuran di dalam hutan. Lumayan luas sih hutannya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu poin-poin yang mantap. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam guys. Oke, dapat. Nih jenis amfibi belentung kembang ya kalau tuh. Kata jenis ini sangat digemari oleh pencinta amfibi guys. Harga jualnya sih lumayan ya, bisa kisaran 30 sampai 50.000 per ekor. Tuh, dia bulat ya. Bulat. Mantap, poin pertama kita malam ini. Untuk reptil belum kita jumpai ya. Kita baru berjumpa amfibi, itu banyak suara-suara kata tapi nggak tahu sih jenis-jenis apa aja. Oke, next kita keliling lagi, siapa tahu ada ketemu yang lain lagi. Ini kita bawa pulang buat dikit. Ada burung, tapi nggak tahu jenis burung apa. Tapi tahu berjalan sampai sini deh. Abang dekat, udah ada rangka emang kecil ya. Iya. Kamera aku kau matiin sensor kau tapi. Oh iya. Bisa ikut deketan guys. Jatuh. Dapat guys. Burung apa ya? Patu udang. Bisa enggak? Raja patu udang. Ini guys, aku pukul sedikit pelan tapi pakai ranting karena dia tinggi. Burung ini pemangsa ikan. Oke. Nampak mau main aku mukul gitu deh. Enggak tahu ikan. Biasanya dia tidur berpasangan ini guys. Nggak tahu ini ngapa sendirian nih. Cengkeh udang kalau nggak salah sih namanya nih, cengkeh udang ya. Mantap. Poin malam ini kita sudah dapat 2 poin. Sebenarnya banyak kita dapat jenis kata ini. Apa? Kata apa tadi tuh? Aduh lupa aku nama katanya. Kembang-kembang. Nah. Nih poin kedua. Tapi untuk reptilnya kita belum jumpa guys. Ini kenapa dia berada di sini? Karena di sekeliling sini itu kerambaikan warga guys. Jadi dia senang ya. Dia memang senang juga, memang tempatnya kayak gini dia, rawa-rawa kayak gini. Biasanya dia kalau bertelur di dalam lubang tanah ini, di dalam lubang tanah, dalam pohon mati, biasanya dia bertelur. Mantap, poin kita jackpot. Kita penelusur lagi ke dalam lagi, lebih dalam lagi, siapa tahu lebih banyak lagi yang bisa kita jumpain. Dan ini pengen aku bawa pulang, satu ini pengen aku piara. Oke, mantap. Yang ini garis itunya kurang tegas ya. Kurang tegas garisnya. Kayak insang tidak. Kayak lendir. Belentung kembang guys. Lumayan dapat 2 kita malam nih. Mantap. Suaranya banyak kan? Dekat. Jelas ya? Kita ketemu fosil burung cengkeh udang atau patu udang ya. Raja udang. Di situ ada ular pelangi, tapi ular pelangi ini guys kena getaran kita berjalan ini jarak 1 meter dan langsung hilang. Kelihatan enggak? Tak bisa nampak. Itu menunjukkan ini video real, tapi kalau kita taruh pelangi kita di situ dia pasti sudah lari kemana-mana. Itu dia diem aja di situ. Coba aku dekat ambil video ya. Tuh.
Oke, aku bakal usaha nangkap dia dulu, nanti kita baru sepil ya. Mudah-mudahan dia nggak masuk tanah, karena kalau dia masuk tanah udah hilang harapan. Dapat. Dapat Dapat. tuh, karena dia ini kalau masuk tanah udah nggak bakal dapat. Oh guys, ini ular pelangi ya. Ular ini nggak berbisa guys, tapi dia hanya bisa merasakan getaran kita. Tuh, aku sering kadang tuh mau nangkap pelan-pelan malah nggak dapat ya. Jadi orang loncat ya. Ya itu, ya apa namanya itu, bisa merasakan getaran kita, cepat ngilangnya dia. Tuh. Oke, terus Ngelawan ya. nggak lawan sih, cuman panik aja. Pelangi ini jarang sekali menyerang manusia guys. Tuh. Dan fakta uniknya, ular pelangi ini ternyata juga makan mangsa hewan ular lainnya guys. Walaupun dia nggak berbisa, kadang justru ular yang berbisa jadi mangsa dia. Itu lucunya ular pelangi ini. Dan ular pelangi ini ada dua variasi. Ada yang ukuran nih, ini termasuk pelangi apa kecil ya. Ada yang jenis pelangi jumbo guys. Untuk pelangi jumbo itu bisa besar lagi. Nanti aku kasih fotonya di bawah. Punya aku yang lama ada itu. Di rumah aku punya yang jumbo. Itu jenisnya memang beda dia, tapi sama-sama pelangi. Nah, dia ada dua macam jenis lah gitu, tapi sama-sama pelangi. Nah, ini ekornya agak minus sedikit, coba lihat tuh. Dan ular pelangi ini ular paling santuy sealam jagat raya coy. Ular ini jarang sekali nyerang manusia, walaupun baru dapat kayak gini. Jarang sekali ular ini mau menyerang manusia. Kenapa dibilang ular pelangi, coba tuh kita senter itu ada kayak bercak-bercak pelangi gitu kan. Tuh, kenapa dibilang ular pelangi. Ini pelangi kecil. Oke, mantap. Ini poin ketiga kita malam ini ya. Yang pertama kita dapat kata, itu ada sekantong sudah. Kata apa ada, dilupa aku namanya. Alhamdulillah tadi aku imbok teman aku sudah mau order 30 ekor. Notanya 20.000. Kan lumayan tuh. Itu nggak tahu ada berapa ekor, aku ambil saking banyaknya tadi. Cuman aku takut makan waktu lama, jadi aku ambil aja ala kadarnya. Dan dapat burung juga tadi. Terus ini dapat ular pelangi. Nah, untuk reptilnya malam ini cuman ini kita dapat ular pelangi. Baru dapat. Baru dapat satu. Mungkin nanti di dalam, semakin ke dalam semakin ada lagi yang lain. Yang kemana-mana dulu, tonton aja terus sampai kita ntar keluar dari hutan ini ya. Oke, mantap guys. Sarang madu. Tuh. Mungkin kemungkinan di sini kemarin ada sarang madu di atas, panen warga ya. Kita telat ya. Duluan warga sempat yang panen. Kita lagi tadi semuanya. Hampir ketinggak. Hampir ketinggak guys. Mana? Ini aduh. Terasa ada sensor panasnya. Tadi belum terasa, hampir ketinggak ya aku. Saking gelapnya coy. Tidak nampak ya, Tidak nampak. Reticulatus. Ini jenis sanca kembang atau reticulatus. Memang habitatnya di tempat kayak gini guys ya. Mantap. Ini poin ke 4 ya. Ukurannya kecil, belum bisa masuk kategori untuk apa namanya, untuk dijual ke tukang kulit, belum bisa. Jadi ini paling kita tangkap buat ngamanin warga aja. Takutnya nanti berkembang biak di sini, karena di sekeliling sini itu pemukiman warga guys. Dan ini paling nanti kita keep sendiri, kita pelihara sendiri ya. Karena ular ini bisa sangat besar sekali. Contohnya di rumah nanti aku kasih video atau gambar yang pernah kami tangkap 6 meter. Itu sudah makan korban 2 ekor kambing. Nah, takutnya nanti kalau kita biarin, kita jumpa seperti ini di alam, di pemukiman warga, kita biarin, nanti takutnya dia semakin besar dan menjadi risiko ya. Ditambah lagi ini kebun karet, masih nyadap, warga masih nyadap karet di sini. Mantap. Aku tadi lewat sudah sampai sini. Sudah sampai sini, kaget aku lihat badannya. Oke, ini untuk safety aku bawa alat capit. Dan sangat direkomendasikan kita pakai alat bantu ya untuk nangkap. Memang dia nggak berbisa guys, tapi gigitannya itu bisa ngerobek ya, ngerobek kita.
Oke, kita langsung aja eksekusi, tangkap. Simpel ini. Tuh, enggak. Pas kecapit dia nggak bergerak lagi tuh. Nah, Ya itu setting. nah, guys, untuk badannya mulus ya. Jadi kita nggak ngasal ya masuk hutan, kita bawa. Tuh. Ya mau puk itu biasa, itu ancaman terakhir dia kalau ditangkap. Mantap. Ini semeter Setengah. 70 ada ya. Ada. Mantap jiwa bosku. Nah, ini kami mau jalan pulang guys. Ini kita sudah mulai dekat lagi ke pintu keluar tuh. Suara kodok katak tadi sudah makin jelas. Malah kita dapat yang kayak gini. Reticulatus ular piton ini dia nggak berbisa, tapi dia melumpuhkan mangsanya dengan lilitan. Banyak orang atau mangsanya menjadi korban itu karena lilitan guys ya. Dan giginya lumayan ini. Coba kita sepil giginya ya. Nah, coba itu minta tas kita sepil giginya. Kita sepil gigi ular ini ya. Ini kita pegang dulu. Oke, kita buka mulutnya lebar-lebar. Lebar tuh. Oke. Nah, itu giginya guys. Tuh, giginya tuh. Bau. Oke, kita simpan. Bau ya. Dan ini mulus guys. Mulus, mantap nih. Berakhir sudah perjalanan kita malam ini di Tangkit Baru, Tangkit Baru Parit 1 ya. Untuk poin-poinnya kita malam ini jumpa pertama kali kita bertemu Katak. katak pelentung kembang. Betul. Dan terus kita disusul lagi dengan burung pekakak emas ya, disclaimer ya. Yang pertama tadi aku bilang apa, raja udang, ternyata pekakak emas tadi aku cek tadi. Terus disusul lagi sama apa, ular pelangi, dan terakhir sanca kembang. Untuk pekakak emas kata ini kakak kembangnya tuh hampir 100 ekor kami ambil. Nggak usah khawatir karena di situ ada ribuan dan telurnya ada jutaan tadi. Ini rencana satu kantong ini pesanan teman aku, 2 kantong rencana aku mau breeding di rumah, mau aku bikin bak besar, siapa tahu nanti bisa berkembang di rumah. Oke, untuk perjalanan malam ini cukup sampai sini. Thank you sebelumnya buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan sudah subscribe. Dukung terus channel ini TB Satwa. TB Satwa mau undur pamit diri.